Kalau otak sehat, tubuh kita juga menjadi sehat. Bagaimana supaya otak itu sehat? Gunakanlah otak itu untuk belajar. Proses belajar itu menyehatkan otak kita. Lebih banyak kita belajar, lebih sehat otak kita. Kalau otak kita sehat, maka bagian-bagian tubuh lain juga menjadi sehat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belajar terus, insya Allah awet muda. Yang bikin awet muda itu bukan jamu atau alat-alat kosmetik. Ibu-ibu kan sibuk mengurus wajahnya setiap saat supaya tetap kelihatan muda. Nggak bisa diberesin itu. Itu membantu juga, tapi kulit-kulit akan cepat mengkerut juga. Yang disalahkan nanti alat kosmetik ya. Padahal itu usia. Usia itu merusak, kecuali kalau otak kita pergunakan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jam begini adalah jam yang paling baik untuk tidur. Otak kita itu mengalami fluktuasi dalam satu hari itu. Siang hari begini ini kita dianjurkan kalau kita makan siang, kita harus mulai makan dengan daging dulu, baru kemudian nasi. Kalau makan nasi dulu itu kita makan karbohidrat, dan karbohidrat itu diubah oleh tubuh menjadi neurotransmitter yang mendorong kita untuk tidur. Mestinya siang itu kita makan dimulai dari daging dulu, baru karbohidrat. Nasinya kalau bisa sedikit, daging yang banyak. Tapi karena daging mahal, kita sebenarnya bisa mengganti dengan sayur-sayuran. Ada beberapa sayur-sayuran yang membuat kita lebih melek. Sekarang kita ketahui bahwa memang ada pengaruh makanan terhadap mekanisme otak kita. Kan bagian tubuh kita yang belajar itu adalah otak. Kita menendang dengan kaki, kita melihat dengan mata, dan kita belajar dengan otak. Kalau tendangan kita kurang begitu baik, kalau kita tidak bisa menendang, kita pasti konsultasi kepada dokter ahli kaki lah, kalau ada dokter ahli kaki, ortopedi. Kalau mata kita tidak bisa melihat dengan baik, kita pergi ke dokter mata. Jadi sebetulnya kalau anak-anak kita tidak belajar dengan baik, mestinya kita datang kepada ahli otak, neurologi. Tetapi kita tidak, kalau belajar tidak baik, kita tanya sama guru. Dan hampir tidak ada guru yang mengerti apapun tentang otak. Hampir tidak ada guru di seluruh dunia ini yang sekaligus juga ahli tentang otak manusia. Ajaib ini sebetulnya. Yang belajar itu otak anak-anak. Tapi kita tidak paham tentang cara bekerjanya otak. Jadi kita ini, guru-guru termasuk saya ini, seperti orang yang baru pertama kali membeli televisi. Habis itu dibawa ke rumah. Dan kalau suatu saat lagi asik-asiknya kita menonton, tiba-tiba hilang gambar. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ini bukan ahli televisi, nggak ngerti apa-apa tentang televisi, kita cuma ngertinya itu kalau dinyalakan aja. Tapi kalau ada gangguan begitu, televisi tidak nyala. Biasanya Bapak apa lakukan? Kan tidak langsung menghubungi ahli televisi. Enggak pernah. Enggak keburu, ingin buru-buru lihat ini. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Dipukul-pukul itu. Pukul sekali, dua kali, muncul gambar itu. Nanti kalau sekali lagi gambar itu hilang, dipukul lagi. Muncul lagi. Hilang lagi, pukul lagi. Sampai akhirnya hilang sama sekali. Karena pukulannya terlalu keras. Itulah yang dilakukan oleh kita terhadap anak-anak didik kita. Kalau ternyata tidak bisa belajar dengan baik, kita pukul anak itu. Pukulnya tentu tidak ditempeleng, dipukul dengan pukulan psikologis, dipukul dengan kecaman, dengan ejekan, dengan angka.
yang jelek. Salah satu cara untuk menyakiti hati anak ialah memberi angka yang jelek pada rapor. Dan belum cukup itu menyakiti hati itu, kita ranking lagi supaya ketahuan betapa rendahnya anak itu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalau itu pun belum berhasil, apa yang kita lakukan? Kita merahkan angka rapor itu, biar seluruh dunia tahu betapa gebleknya kamu itu, ya, gitu. Jadi kita pukul anak itu berulang-ulang, sekali dua kali mungkin anak itu sadar, belajar dengan baik, tapi lama-kelamaan akhirnya terjadilah apa yang disebut learning shutdown. Tertutup ini kemampuan belajar anak-anak sama sekali. Itu karena kita tidak ngerti mekanisme otak itu. Kita keliru memukul anak itu. Untung tidak dipukul otaknya ini. Pukul ini karena tidak jalan, pukul otaknya. Enggak, kita pukulnya secara halus. Kasihan deh anak-anak kita itu. Karena guru-guru tidak paham tentang otak itu. Saya kemarin di Diknas mengusulkan agar staf ahli Diknas itu harus ada satu orang yang ahli dalam otak manusia, neurolog. Saya sudah meluncurkan buku dengan judul Belajar Cerdas, Belajar Berbasiskan Otak. Jadi kita belajar sesuai dengan cara kerja otak itu. Jadi kalau ada kekeliruan, guru-guru kalau udah mengerti itu, oh ini salahnya bukan di sini, ini salahnya itu ada kekeliruan di dalam otaknya. Harusnya ada neurolog, seorang ahli saraf, sistem saraf. Nah, ibu-ibu dan bapak ini sekarang kan saya perkenalkan dengan mekanisme otak ini. Seolah-olah bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini adalah mahasiswa dan mahasiswi fakultas kedokteran. Tapi khusus untuk pasca sarjananya, kita loncat, ini luar biasa. Ini yang namanya quantum learning, belajar loncat langsung dari tidak kenal apa-apa tentang otak, mengikuti kuliah pasca sarjana tentang hubungan otak kita dengan proses belajar. Saya ingin berikan beberapa contoh juga kekeliruan itu, karena kita tidak mengerti otak kita. Nah, kita mulai berkenalan dengan organ yang sangat menakjubkan ini ya. Kita akan bicara mengenal bagian-bagian otak yang berkaitan dengan belajar. Batang otak, cerebellum, korteks cerebral, kebelahan otak, hipokampus, neuron, neurotransmitter. Bapak nggak usah hafal juga, nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengenal, paling tidak mengenal namanya saja. Nah, ini batang otak, bagian otak yang tertua. Otak kita ini terdiri dari 3 bagian. Dalam proses sejarahnya, dulu kita tidak punya otak ini lengkap begini. Otak kita ini mengalami 3 perkembangan. Mulai otak yang paling tua, sering disebut ini otak reptilian. Otak binatang-binatang reptil, binatang-binatang merangkak, otak reptilian itu. Dan anak-anak juga begitu, seperti umat manusia sepanjang ribuan tahun sejarah. Anak-anak kecil kita juga mengalami perkembangan yang pertama itu pada tahap batang otak dulu yang berkembang, brain stem, kadang-kadang disebut medulla oblongata. Ini batang otak adalah bagian otak yang paling tua. Dan otak ini pada bagian ini kita sama dengan buaya, kita sama dengan cecak, apalagi yang reptil itu. Kita sama juga dengan katak. Ini otak kekatakan kita itu. Balik lagi tokoh katak itu. Dan ini berhubungan dengan yang mengatur bagian-bagian tubuh kita yang paling dasar. Detak jantung, pernafasan, menelan, mengedip, mencerna, itu semua diatur oleh bagian otak ini. Dalam hal itu kita sama dengan binatang yang lain. Jadi sekiranya Bapak mendapat gangguan pada pangkal otak itu, brain stem, kita mungkin mengalami kesulitan dalam bernafas, atau kita mengalami hambatan dalam mencerna makanan. Ada orang yang karena stroke misalnya, setelah itu matanya jadi mengalami pergeseran. Itu semua karena mempengaruhi batang otak. Nah ini,
cerebellum. Cerebellum itu adalah bagian otak yang belakang di sebelah sini. Ada hubungannya dengan gerakan kita. Jadi kalau kita bergerak, masukan tentang gerakan ini. Di sini ada sel-sel saraf paling ujung yang menampung informasi. Informasi itu diserap, kemudian disampaikan ke dalam otak, dan itu langsung kepada bagian sebelah ini. Sekarang diketemukan bahwa cerebellum juga adalah pusat penglihatan. Kalau Bapak dipukul pada bagian ini, kita lihat berkunang-kunang. Walaupun tidak ada cahaya apapun, tapi kita lihat seperti berkunang-kunang. Banyak kelompok, Pak, yang sekarang ini ingin bisa melihat Tuhan dengan cepat. Dan Tuhan nanti datang dalam bentuk cahaya. Dengan menggerak-gerakan pangkal otak itu, terutama pada bagian cerebellum. Nanti dia lihat cahaya, gitu. Udah ketemu Tuhan. Padahal itu nggak usah banyak bergerak, dipukul juga. Itu bisa langsung melihat Tuhan. Itu dari cerebellum itu. Dan dari situ, itu disebarkan. Ini bagian otak yang banyak hubungannya dengan gerak. Tapi menakjubkan ya, informasi masuk ke situ, itu ada hubungannya dengan gerak sekali lagi. Dan dia setelah itu berhubungan dengan bagian-bagian otak yang lain. Misal dia berhubungan dengan lobus temporal, itu dia berhubungan dengan lobus parietal, dia berhubungan dengan lobus frontal pada bagian muka. Setiap bagian otak itu disebut satu kelompok lobus namanya. Bapak dan Ibu, saya mau cerita singkat tentang otak kita itu sebelum menyertakan bagian-bagiannya. Otak kita itu menyimpan 10 miliar sel-sel otak. Ada sel-sel otak yang bercabang-cabang, nanti kita perlihatkan sel-sel otak itu. Yang terlibat dalam proses belajar itu adalah sel-sel otak. Sel-sel otak kita ini, setiap otak kita, betapapun bodohnya kita, itu mengandung sekitar 10 miliar sel otak yang namanya neuron. 10 miliar itu sama dengan jumlah gemintang di galaksi Bima Sakti. Kalau malam hari Bapak dan Ibu pergi keluar rumah dan melihat jutaan bintang di angkasa, itu jumlah bintang di situ itu sama dengan jumlah neuron di dalam otak kita. Yang tidak henti-hentinya bekerja 24 jam sehari, menyampaikan informasi seperti itu. Menyampaikan, menyimpan informasi. Bahkan ketika tidur sekalipun, ajaibnya, otak itu menyimpan informasi. Jadi kalau bapak-bapak di sini sambil belajar tertidur, saya akan biarkan. Itu kan menyimpan informasi. Kadang-kadang apa yang didengar waktu kita tidur terbawa mimpi. Dan jadi kisah lain di dalam mimpi kita. Diolah di otak itu jadi kisah yang tersendiri. Jadi otak kita itu menakjubkan itu. 10 miliar. Dan sel-sel otak kita itu dikumpulkan tuh pada bagian luar dalam lipatan-lipatan. Mengapa dilipat-lipat begitu? Supaya bisa tersimpan di batok kepala kita. Besarnya otak kita itu kalau disimpan di tangan, dua tangan kita diginikan, itu sama dengan otak kita. Sama dengan otak kita. Sebesar begini kalau dikumpulkan. Dan ini pun persis seperti otak. Jadi ada dua belahan, belahan otak sebelah kanan, belahan otak sebelah kiri. Dan ini yang kita sebut cerebellum. Ini yang jempol ini adalah cerebellum, bagian yang sangat penting. Dia bentuknya seperti bunga kol. Jadi kalau dibelah dia seperti bunga kol yang sangat indah. Cerebellum itu seperti ini, dan itu begitu rapih disimpan di batok kepala karena dilipat-lipat. Tuhan itu melipat-lipatnya dengan bagus. Kalau tidak dilipat-lipat, itu panjangnya satu belahan otak itu kalau tidak dilipat-lipat sama dengan pizza, kayak kerupuk lah, tapi gepeng. Ada dua lempengan itu semua dilipat-lipat. Tuhan itu luar biasa. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah pencipta yang paling indah. Itu dilipat-lipat dan disimpan di situ. Itu yang berlipat-lipat di situ itu kita sebut neokorteks. Dan itulah tempat belajar kita. Sampai sekarang masih sekitar 90% belum diketahui fungsi dari bagian-bagian itu. Yang baru diketahui cuma 10% saja dari bagian-bagian itu. Yang 90%-nya
belum diketahui hatta oleh para ilmuwan sekalipun. Sekarang orang lagi cari, barangkali di antara yang 90% itu ada bagian yang berhubungan dengan keagamaan, dengan ruh, atau dengan pengalaman-pengalaman ruhani. Dan mereka konon sekarang sudah menemukan di satu tempat sekitar ini yang disebut temporal lobe. Di situ ada yang mereka sebut God spot, satu bagian yang bisa membawa kita untuk mengalami pengalaman keagamaan. Nanti kita cerita lebih lanjut. Itu bisa kita rekayasa sekarang ini dengan obat-obatan. Kita bisa khusus sholat itu, bisa menangis terisak-isak ketika berzikir. Kita merasa itu pengalaman agama, padahal sebetulnya karena mengutak-atik otak. Itu tadi cerebellum yang kita bicarakan. Cerebellum mengkoordinasikan kebanyakan otot, memang berhubungan dengan gerakan kita. Kecakapan hasil belajar, gerakan, pengaturan waktu atau timing. Jika kita lihat cerebellum dari luar, ia tampak penuh garis dan lengkungan. Kalau dibelah rata, tampaklah ia seperti bloom kol, seperti bunga kol. Nah, itu kalau dibelah. Dia nempel percis pada batang otak kita. Bagian otak yang paling besar itu yang berlipat-lipat, itu bagian otak yang ketiga. Yang kedua itu disebut bagian otak mamalian. Bagian otak yang betul-betul berhubungan dengan manusia. Itulah bagian otak yang berpikir dan belajar, untuk bertindak kreatif, berhubungan dengan pusat-pusat informasi yaitu panca indera kita, berhubungan dengan memori dan emosi. Di bawah lengkungan itu kalau dibuka, ada satu bagian otak lagi yang melengkung-lengkung yang disebut limbic system. Tapi nanti kita sampai ke situ. Kemudian pemecahan soal untuk mengambil keputusan semuanya ditentukan pada bagian otak ini. Konteks cerebral mengambil tempat terbesar di dalam otak. Ia mengerjakan hampir semua yang biasanya kita sebut sebagai pekerjaan otak, seperti berpikir dan belajar. Inilah bagian otak yang memikirkan apa dan siapa Anda. Mencitrakan betapa pentingnya otak ini. Kalau tangan Bapak patah, kemudian beli tangan jadi-jadian. Kalau beli tangan jadi-jadian itu, Bapak masih tetap Bapak yang sekarang. Kalau jantung kita diganti, ditransplantasi, ganti gitu, Bapak masih tetap Bapak yang sekarang, cuma jantungnya aja yang ganti. Kalau ginjal ibu rusak, misalnya ada ibu-ibu di Jakarta, ginjalnya rusak, dia pesen ke India, namanya Ibu Gromyang, masih tetap dia jadi Ibu Gromyang. Orang masih mengenal dia sebagai Ibu Gromyang, anak-anaknya mengenal dia sebagai Ibu Gromyang, walaupun ginjalnya dari India, masih tetap Bapak itu. Tapi kalau sekiranya otak saya dicangkokkan kepada ibu, ya, ibu tiba-tiba cerdas. Dan ibu sudah bukan ibu yang dulu lagi, udah ganti. Inilah hebatnya otak. Otak itu menentukan siapa bapak dan ibu sebenarnya. Kalau kita sebut, inilah hakikat dari kemanusiaan kita. Kalau kita ganti otak, ganti juga diri kita. Kita bukan diri kita yang dulu lagi kalau ganti otak itu. Sekarang para ilmuwan lagi berpikir, gimana sih mengawetkan otak orang-orang pinter itu, sehingga kalau mereka mati, bisa dipindahkan. Itu lebih penting daripada disuruh belajar bertahun-tahun, pindahin aja cangkokan. Cuma masalahnya, otak itu kalau sudah mati, tidak bisa dicangkokkan, tidak bisa dipindahkan. Mungkin sekarang ini, kalau ada, ya ada satu gerakan lah, otak profesor yang masih hidup itu dibelah aja, dipindahin ke tempat yang lain, dicangkokkan. Tapi tidak ada seorang profesor pun yang rela menyerahkan otaknya untuk dipindahkan kepada yang lain. Dan yang lain pun belum rela itu otaknya diambil, betapapun tidak bergunanya dia. Betapun rongsokannya otak kita tidak mau ditukar dengan yang lain. Karena itu menukar kepribadian kita. Saya kadang-kadang berpikir nanti di hari akhirat, kayaknya yang diperiksa itu dihisab otak ini nih. Karena di otak itulah direkam gerakan tubuh kita, gerakan seluruh badan kita. Di situ disimpan memori umat manusia selama berabad-abad. Nah ini otak itu tadi saya sebut terdiri dari dua belahan. Belahan sisi kiri
itu berhubungan dengan kata-kata dan logika. Jadi yang mengatur kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik verbal yang tadi kita bicarakan, itu bagian otak sebelah kiri. Bagian otak sebelah kanan itu mengatur seni, musik, intuisi, itu untuk kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik, itu diatur di kedua bagian ini. Kecerdasan kinestetik sebetulnya gerakan kita berkaitan dengan kedua belahan otak itu. Sampai sekarang ada brain gym, itu latihan otak kita yang berhubungan dengan kedua belahan otak itu. Katanya kalau kita belajar dengan tekun sekian lama, dengan penuh perhatian, atau saya mengajar begini dengan serius, ibu-ibu dan bapak, saya mohon maaf kalau pakai sendal. Walaupun saya pakai sendal, tapi ngajarnya serius. Bayangkan aja ini, mahasiswa kedokteran pasca sarjana. Jadi saya betul-betul mempersiapkan itu. Nah, kalau kita belajar serius, kita akan kehilangan air. Dan air kan terdiri dari H2O. Jadi di situ ada oksigennya. Kalau kita kekurangan air, maka oksigen kurang dipompakkan ke dalam otak. Dan kita belajar jadi kurang efektif kalau kekurangan air. Saya ini juga sudah mulai banyak lupa karena panitia tidak menyediakan air untuk saya di sini. Dan bapak-bapak juga tidak punya air. Di sekolah Mutahari, di setiap kelas disediakan dispenser air supaya mereka bisa minum ketika mengalami dehidrasi. Itu untuk membantu otak kita. Balik lagi, otak kiri dan otak kanan, gerakan-gerakan tubuh kita nanti kita ceritakan berpengaruh kepada kedua otak itu. Jadi misal kalau kita menulis dengan tangan kiri, tangan kanan di atas papan tulis, olahraga begini, itu sebetulnya kita mengaktifkan kedua belahan otak ini. Kalau saya menulis, bisa di sini pakai pena, lalu di sini juga saya menulis, lalu di sini menulis dengan huruf biasa. Saya sebetulnya mengaktifkan kedua belahan otak itu. Karena otak sebelah kiri ini berkaitan dengan gerakan tubuh kita sebelah kanan. Dan otak sebelah kanan berkaitan dengan gerakan tubuh kita sebelah kiri. Orang yang tangannya kidal, itu biasanya bagian otak sebelah kanannya sangat aktif. Jadi orang tangannya kidal biasanya intuitif, perasa, kemudian juga dia mungkin bagus untuk belajar seni dan musik. Di Indonesia kasihan ini. Saya menolak hadis itu. Kalaupun ada itu pasti dhaif. Pasti hadis itu diciptakan oleh masyarakat yang umumnya menggunakan tangan kanan. Jadi kita buka tangan kiri langsung dipukul. Kasihan itu. Padahal itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang diberkati dengan aktivitas otak sebelah kanan. Kiri itu dalam bahasa Inggrisnya left. Tapi left juga berarti ditinggalkan atau tersisa. Dalam bahasa Inggris left itu artinya tersisa. Right artinya kanan, tapi dalam bahasa Inggris itu juga berarti benar. Right itu artinya benar, tapi juga berarti kanan. Ada saling silang di antara belahan kanan berhubungan dengan tubuh bagian kiri dan sebaliknya. Tadi saya sebutkan belahan kanan berkaitan dengan tubuh belahan kiri, dan kita ini menajubkan. Tuhan bikin semuanya berpasangan itu seluruhnya. Ada backupnya, mata kan dua, terus lubang hidung juga dua, sampai paru-paru kita dua. Jadi kalau yang satu rusak, asal yang satu itu bertahan, dia masih bisa hidup. Saya punya guru di Jawa Timur, di Bangil, Ustadz Hussein Al-Habsyi. Satu paru-parunya itu dibuang, karena sudah tidak berfungsi lagi. Beliau bisa hidup sampai usia sekitar 80 tahun. Katanya Jenderal Sudirman itu juga satu paru-parunya hilang, tapi bertahan hidup memimpin tentara dalam perang gerilya karena ada cadangan satu paru-paru yang lain. Ginjal kita juga membersihkan darah. Ada dua pasang. Kalau satu rusak, yang satu masih bisa bertahan dan tidak perlu dibersihkan darah itu yang seminggu sekali. Kalau yang satu masih utuh. Kalau kedua-duanya udah rusak, nah itu baru bisa dicangkokkan ginjal. Tapi insya Allah walaupun dicangkokkan ginjal dari Cina sekalipun, bapak tetap bapak, ibu tetap ibu. Udah ganti. Dan itu juga berpasang-pasangan. Sampai tubuh kita kan ada bagian kanan, bagian kiri. Telinga juga, telinga kanan, telinga kiri. Itu berhubungan dengan bagian otak itu tapi dengan bersilangan.
Karena itu kalau kita menggerakkan kedua tangan kita secara bersilangan, kita memasukkan input-input informasi kepada otak kita. Otak besar korteks cerebral, ini yang kita sebut korteks cerebral atau cerebral cortex, terdiri dari dua belahan atau hemisfer. Keduanya terpisah tetapi saling berhubungan. Pada kebanyakan orang, otak kiri mengatur logika dan otak kanan intuisi. Ini penemuan ada otak kiri dan otak kanan dengan kerjaan yang berbeda, diketemukan dengan tidak sengaja. Jadi ada seorang pekerja rel kereta api, dengan tiba-tiba, siapa namanya, Gauge, tukang rel kereta api, tiba-tiba ada satu belahan besi seperti ini, menancap masuk ke pangkal otak, langsung menembus otak sebelah kanan. Bisa diselamatkan itu, tapi otak sebelah kanan rusak sama sekali. Ada lubang besar. Itu luar biasa keajaiban, karena bisa hidup padahal ditembus besinya sampai keluar lagi dari sini. Bisa dicabut. Tapi apa yang terjadi? Orang itu kepribadiannya berubah. Dia bisa berpikir, dia bisa menghitung, tapi dia tidak punya emosi apa-apa. Dingin. Tidak ada gembira, tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Kalau mengerjakan sesuatu dia kerjakan dengan baik, tapi hidupnya berantakan. Dia tidak bisa lagi bergaul dengan istrinya, tidak bergaul dengan anak-anak. Dia dianggap makhluk yang paling membosankan karena emosinya tidak jalan. Otak sebelah kanannya tidak berfungsi sama sekali, walaupun dia masih hidup dengan normal. Bisa makan, bisa minum, karena batang otaknya sih tidak rusak. Makan, minum, mencerna, tetapi dia sudah tidak lagi bisa merasa, tidak bisa lagi mengungkapkan hal-hal yang emosional. Orang yang begitu, walaupun belajar tasawuf setengah mati, tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Karena khusyuk itu berhubungan dengan perasaan kita. Dan dia juga nanti tidak bisa mencintai orang. Tidak bisa, karena cinta itu termasuk bagian yang dikuasai otak sebelah kanan. Nah, ini hipokampus atau yang kita sebut tadi limbic system, yang ada hubungannya dengan emosi, tapi juga ada hubungannya dengan memori. Jadi memori, daya ingat kita sangat berhubungan dengan emosi. Salah satu kesalahan belajar dulu karena tidak mengerti otak, belajar itu tidak boleh melibatkan emosi. Belajar itu harus rasional, harus akliyah, tidak boleh memasukkan emosi. Padahal untuk belajar, untuk menyimpan memori, dan untuk mempengaruhi emosi, emosi sangat berperan penting. Sekarang diketahui bahwa kalau Bapak belajar dengan emosi cinta, misalnya, Bapak cintai gurunya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang cintai saya, yang ngajar ini, itu ilmunya masuk, mudah diingat. Tapi kalau udah benci, rusak itu, semua koslet itu memori dia itu, dia koslet. Kalau kita lagi benci, kadang-kadang orangnya hilang dari ingatan kita. Kita punya kecenderungan untuk tidak bisa mengingat hal yang menyakitkan hati. Anugerah Allah juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu kalau selalu ingat yang menyakitkan hati, sekarang udah pada gila semua. Untunglah itu pengalaman yang menyedihkan itu selalu terlupakan. Hebat itu, Tuhan menyusun otak kita itu. Jadi kalau kita punya kebencian kepada guru misalnya, insya Allah tidak ada yang bakal yang ingat dari pelajaran guru itu. Makanya kalau anak-anak itu ingin belajar dengan baik, tanamkanlah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu kecintaan mereka kepada bapak dan ibu-ibu. Mengikuti pelajaran itu dengan cara menyenangkan. Karena guru yang banyak menggunakan humor, itu biasanya bisa mengajar dengan baik. Anak-anak senang dengan guru yang mengajar dengan humor, apalagi dengan nyanyian. Nyanyian berhubungan dengan emosi. Di Mutahari ini misalnya ada tarian yang mengambil dari Alfiyah Ibnu Malik, itu sebuah tata bahasa Arab. Mereka bernyanyi-nyanyi dan menggerak-gerakkan tubuhnya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, dan seterusnya, mereka hafal dengan. Nah, ini hipokampus secara keseluruhan disebut limbic system, bekerja untuk menyandi memori, membantu menemukannya ketika kita ingin mengingat sesuatu. Oke, nah ini proses mengingat. Jadi kalau kita lagi mengingat sesuatu, seluruh bagian dari otak kita itu berkedip.
Sekarang ada alat untuk men-scan otak kita itu disambungkan dengan komputer. Itulah proses mengingat kita. Jadi waktu kita mengingat sesuatu, kita tidak mencari-carinya dalam otak kita membangun pecahan-pecahan memori dan petunjuk yang bermacam-macam. Karena itu kita mudah mengingat peristiwa yang melibatkan perasaan yang kuat. Untuk mengingat sesuatu, mestinya kita menghubungkan dengan sesuatu yang lain, supaya setiap otak itu disentuh. Jadi kalau kita mengingat sesuatu, itu ingatan kita disimpan pada seluruh bagian otak kita. Ini ada penelitian yang sangat bagus, yang diteliti cacing. Orang itu ingin meneliti di mana sih ingatan itu disimpan pada hewan yang namanya cacing. Dalam psikologi, binatang-binatang apapun bisa kita ajari. Misalnya cacing untuk mencari tempat makanan, kita suruh belajar untuk menemukan makanan. Kalau mereka berjalan tepat ke arah tujuan tertentu, itu kita sediakan makanan. Kalau mereka salah, kalau mau mendapat hukuman, mereka kita setrum. Lama-kelamaan, kalau misalnya cacing itu mendengar suara bel tertentu, dia sudah mengkerep. Karena udah tahu setelah itu bakal di strum. Setiap kali bunyi bel, dia strum. Bunyi bel, strum. Dengar bel aja langsung mengkeret itu cacing. Melingkar-lingkar begitu. Karena tahu dia bakal di strum. Nah itu artinya udah selesai belajar dia. Udah lulus. Pokoknya kalau dengar itu, dia kemudian cacing itu dibelah-belah. Dipotong-potong. Cacing itu kan kalau dipotong-potong masih tetap jadi cacing hebatnya. Setiap potongannya jadi cacing lagi. Masih hidup. Kemudian cacing yang sudah dipotong-potong itu dimasukkan dalam kerangkeng, suruh belajar. Yang satu lagi cacing yang masih utuh, masukkan juga ke kerangkeng itu. Disuruh belajar, dengar bunyi bel. Ternyata cacing yang dipotong-potong belajar dengan cepat. Baru 1-2 kali disetrum, ketiga kalinya dia sudah mengkeret. Sementara cacing yang baru belajar, itu diperlukan waktu sekian lama. Artinya memori itu, ingatan itu disimpan pada setiap bagian dari tubuh cacing itu. Si profesornya rajin ini. Sekarang cacing itu dipecah-pecah sampai kecil, dilembutkan, dijadikan makanan untuk cacing lain. Ada cacing lain yang besar, dikasih makanan potongan-potongan cacing. Maklum cacing tidak tahu dia bahwa itu potongan sesama cacing ya. Tapi si cacing masih lebih manusiawi ketimbang manusia mencacing. Karena manusia sering makan sesama mereka juga dalam jumlah jutaan. Kalau cacing sih karena diberi makan. Ajaib itu. Cacing baru yang makan cacing yang sudah belajar lebih cepat belajar ketimbang cacing yang tidak makan cacing lagi. Artinya walaupun dimasukkan dalam makanan, itu dalam bentuk butir-butir kecil saja, memori itu tersimpan di situ. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau memperoleh kecerdasan saya, makan saya. Cara terbaik itu di universitas supaya mahasiswanya pinter, mereka harus menyembelih profesornya dan makan dagingnya rame-rame. Jadi memori memang disimpan pada seluruh bagian otak kita dengan sangat menakjubkan. Karena itu kita lebih cepat ingat sesuatu kalau sesuatu itu Pak dihubungkan dengan yang lain-lain. Dihubungkan dengan penglihatan sehingga dia disimpan di tempat tertentu, misalnya di atas cerebellum itu ada bagian yang berhubungan dengan penglihatan. Atau ketika mengingat sesuatu kita bergerak dengan menggerakkan sesuatu sehingga ingatan itu disimpan juga pada cerebellum. Jadi ingatan kita disimpan pada berbagai bagian dan itu kita akan mudah mengingat sesuatu. Maksudnya begini, misalnya ada guru di sekolah Katolik Don Bosco di Jakarta mengajarkan kimia. Dalam kimia ada tabel periodik, itu hidrogen, oksigen, unsur atomnya sekian dan sebagainya, jumlah protonnya berapa, itu kan ada satu tabel besar. Jarang ada orang yang hafal tabel itu, jarang ada yang hafal, kecuali orang-orang yang telah pernah belajar di Don Bosco itu, semua hafal. Mengapa? Karena gurunya Romo, seorang Romo Katolik, mengajarkannya dengan nyanyian. Mengajarkan itu dengan nyanyian, sehingga memorinya disimpan pada belahan otak sebelah kanan.
Juga sambil menari-nari, sehingga dia disimpan pada pusat-pusat motorik di dalam otak kita, termasuk cerebellum. Sudah nyanyikan, sudah pakai tarian-tarian sambil tepuk tangan, akhirnya mereka hafal skala periodik itu. Saya ingat dulu di pesantren, hampir semua pelajaran tata bahasa Arab itu dinyanyikan. Saya walaupun tidak pernah pesantren, tapi saya hafal itu. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Itu kita nyanyikan itu. Nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wadhaka mansurun. Unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Apapun itu kalau dinyanyikan, karena dia dihubungkan di berbagai tempat. Apalagi kalau sambil nyanyi itu sambil kita lihat tulisannya. Kita pakai lukisan, pakai nyanyian, dihubung-hubungkan. Jadi kalau menghafal pelajaran tertentu, anak-anak suruh sambil bernyanyi. Kalau tidak bisa bikin nyanyian, suruh anak-anak bikin nyanyian. Nanti ibu-ibu akan terkejut, ada beberapa anak yang pintar bikin nyanyian itu. Bikin mereka nyanyian sendiri, suruh diikuti bersama-sama oleh yang lain. Nah, dengan cara itu, kalau kita sebarkan ingatan itu dalam berbagai bagian otak kita, kita akan mudah mengingatnya dengan baik. Nah, otak itu, ibu-ibu dan bapak, kita ketahui, otak adalah pusat dari sistem saraf. Dan karena itu, otak adalah pusat komputer dari seluruh tubuh kita. Itu CPU-nya, Central Processing Unit. Karena itu kalau otak kita baik, seluruh tubuh kita baik. Bapak dan Ibu mungkin pernah ingat hadis, dalam tubuh kita ada bagian yang kalau itu baik, seluruh tubuh kita menjadi baik. Kalau itu rusak, seluruh tubuh kita menjadi rusak. Ala wahya qalbun. Ketahuilah bahwa itu adalah otak. Qalbun itu terjemahannya kita terjemahkan hati. Kalau dalam arti batiniah. Kalau dalam arti batiniah itu kita hati. Kalau itu dalam arti fisik, dalam tubuh kita ada satu bagian yang kalau itu baik-baik seluruh tubuh kita. Kalau dalam arti fisik, itu bukan hati. Karena hati itu berhubungan dengan batin kita, bukan dengan tubuh hati itu. Berhubungan dengan batin kita. Karena dalam bangsa-bangsa Aramiak, bangsa-bangsa Semit yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Yahudi, misalnya bahasa Ibrani, hati itu tempat berpikir. Bahkan di dalam Al-Quran, qalbun itu untuk berpikir. Lahum udhunun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Dia punya mata tapi tidak pakai melihat. Lahum qulubun. Dan mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk belajar. Maksud hati di situ otak. Inilah bagian yang paling menentukan. Memang kalau terjemahkan jadi hati, kita tidak terbayang bahwa itu otak. Yang merasa itu, sekarang orang sering bedakan, Bu. Terutama para ustadz, termasuk A'agim. Kita punya otak, katanya itu untuk berpikir, dan kita punya hati untuk merasa. Nah, merasa juga itu di otak. Tadi Bapak dan Ibu sudah cerita. Yang merasa itu otak. Hati kita ini, liver, itu tidak untuk merasa. Itu untuk membersihkan darah, mengolah darah. Tidak ada, untuk merasa itu semuanya ada pada otak. Karena itu kalau otak ibu sehat, tubuh kita juga menjadi sehat. Bagaimana supaya otak itu sehat? Gunakanlah otak itu untuk belajar. Nanti kita akan jelaskan bahwa proses belajar itu menyehatkan otak kita. Lebih banyak kita belajar, lebih sehat otak kita. Kalau otak kita sehat, maka bagian-bagian tubuh lain juga menjadi sehat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belajar terus, insya Allah awet muda. Yang bikin awet muda itu bukan jamu atau alat-alat kosmetik. Ibu-ibu kan sibuk itu mengurus wajahnya setiap saat supaya tetap kelihatan muda. Nggak bisa diberesin itu. Itu membantu juga, tapi kulit-kulit akan cepat mengkerut juga. Yang disalahkan nanti alat kosmetik ya. Padahal itu usia. Usia itu merusak, kecuali kalau otak kita pergunakan terus-menerus.
Saya harus menyombongkan diri. Saya ini dulu dianggap satu angkatan di antara cendekiawan Islam di Indonesia. Bareng sama Amin Rais, Gus Dur, dan Cak Nur ya. Dan saya termasuk di antara 4 serangkai cendekiawan Indonesia dulu sih, tahun 90-an. Dan Bapak lihat, di antara yang 4 itu, menyombongkan diri, saya yang paling kelihatan muda. Paling tidak menurut perasaan saya. Ini perasaan saya. Coba Bapak lihat Cak Nur sekarang. Seperti orang tua, betul. Emang karena beliau menderita diabetes. Gus Dur juga, sama ya. Mas Amin itu dengan bantuan make up lah, dia kelihatan muda ya. Saya punya istri juga. Usia 23 tahun. Sudah jadi nenek-nenek, punya cucu. Saya latih otaknya untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi saya berikan yang baru-baru terus. Karena itu, dia belajar sesuatu yang baru terus-menerus. Itu karena otaknya disehatkan, maka seluruh bagian tubuhnya juga menjadi sehat. Nah, itu kita lihat hubungan antara otak dengan seluruh bagian tubuh kita melalui kabel-kabel saraf yang jumlahnya katanya sekian kuintiliun. Kuintiliun itu artinya ribuan miliar. Luar biasa, sampai bagian-bagian kita yang paling kecil berhubungan dengan otak kita itu. Nah, kita sebut itu sel-sel saraf, kabel-kabel yang menghubungkan otak kita dengan seluruh tubuh itu seperti rimba-rimba neuron. Seperti pepohonan yang sangat lebat. Otak kita terdiri banyak sekali sel-sel saraf yang disebut neuron. Banyaknya neuron dalam otak kita sama dengan banyaknya bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, ini ujung dari sel saraf kita itu. Di atasnya itu ada tubuh sel yang disebut nukleus. Di dalam tubuh sel itu ada nukleus. Ujung-ujungnya Pak, itu ada cabang-cabang. Itu penerima informasi. Itu cabang-cabang itu yang berhubungan dengan sel-sel yang lain. Satu neuron yang jumlahnya tadi sekian miliar, 10 miliar neuron, itu berhubungan satu sama lain lewat cabang-cabang yang disebut dendrit, yang berhubungan satu sama lain. Ini berhubungan dengan sel-sel saraf yang lain. Ini dari sini bisa berhubungan dengan sel saraf yang lain. Satu sel saraf bisa berhubungan dengan ribuan sel-sel saraf yang lain. Jadi bayangkanlah, katanya kita punya 4 miliar penduduk bumi sekarang ini. Dan setiap satu orang berhubungan dengan kabel telepon dikalikan 15 kali lagi hubungan itu telepon. Semua serentak berhubungan dengan 15 orang. Jadi ada hubungan yang tidak terhitung secara matematis dalam otak saya, tapi ahli matematika bisa menghitungnya. Ada sekian kuintiliun hubungan kabel-kabel berhubungan satu sama lain. Orang itu makin cerdas karena makin banyak cabang-cabang dendrit ini. Jadi kalau dia makin cerdas, ininya cabang-cabangnya makin banyak. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, terbuka cabang-cabang otak. Sekarang ini saya kalau dibongkar itu otak bapak dan ibu-ibu, itu mulai tumbuh cabang-cabang baru di situ, di otak bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Semua itu, ya pertama Bapak harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa ketika belajar yang baru itu bercabang-cabang. Kedua, katanya kata Rasulullah, belum disebut berterima kasih kepada Allah sebelum bisa berterima kasih kepada orang yang lewat tangan dia Tuhan mengalirkan nikmatnya kepadamu. Jadi di sini maksudnya belum disebut bersyukur Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu sebelum berterima kasih kepada dia yang ikut mengembangkan otak itu. Nah, dendrit itu yang kita sebut cabang-cabang yang menerima pesan. Akson itu yang mengirim pesan. Ini akson, ini nyambung dengan dendrit. Ini juga nih, dia menerima informasi. Informasi itu kalau sudah diterima di sini, dia dialirkan. Dialirkan jadi impuls listrik. Seperti aliran listrik. Sampai ke sini ke ujung. Dan di sini ada dendrit yang lain. Dari sel yang lain, dia berhubungan ke sini. Ujungnya ini ada celah di sini, itu kita sebut sinapse. Sampai di sini, informasi itu, misalnya ilmu ini yang sekarang dipelajari, saya berikan dilihat oleh mata Bapak, melalui sel-sel saraf mata, dialirkan terus, dihubungkan lagi dengan sel-sel saraf yang lain,
Sampai ke sini dia dihubungkan secara listrik, dialirkan dengan aliran listrik. Kita mengandung muatan listrik ini, otak kita itu. Katanya seluruh otak kita ini, muatan listriknya kalau dipergunakan, dialirkan ke tempat lain, bisa menyalakan lampu senter. Kekuatannya. Memang tidak terlalu tinggi wattnya. Kalau terlalu tinggi, nanti setiap dipegang kepala, kena setrum kita. Hanya supaya kekuatan baterai saja.